Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, John Dono. Di kali ini kita akan membuat tugas perkuliahan video apresiasi prosa fiksi yang ketujuh. Jadi, di video yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Dan kita akan membandingkan nanti karakteristik dari Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Jadi saya akan membacakan tentang Angkatan Jepang dahulu. Nanti setelah itu baru saya akan membahas Angkatan 45. Itu dilihat dari pertumbuhan kebudayaan Indonesia, zaman Jepang adalah penempaan pengalaman hidup dengan berbagai penderitaan sehingga memungkinkan keragaman dan kedewasaan sastra kemudian. Macam-macam sikap para pengarang bangsa kita menerima kedatangan Jepang. Sikap itu dapat diketahui dari sastra yang mereka hasilkan, walaupun sebenarnya belum tentu apa yang terjelama dalam karya sastra tersebut benar-benar mencerminkan seluruh pribadinya. Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, hampir semua perkumpulan dilarang, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang diizinkan, yang didirikan atau yang seizin pemerintahan seperti Putra, Pusat Tentara Rakyat, yang dipimpin oleh Bung Karno. Di lapangan kebudayaan pemerintah mendirikan satu lembaga yang disebut Pusat Kebudayaan atau Kelimin Bunka Sidoso. Melalui pusat kebudayaan inilah dihasilkan cerpen, drama, atau puisi-puisi yang sejalan dengan pesanan pemerintah, sehingga dalam berbagai karya sastra yang dihasilkan, unsur propaganda tidak dapat dielakkan. Usaha dan kegiatan yang harus dipropagandakan itu antara lain menanam biji jarak, menambah produksi, bekerja keras di pabrik, sanggup masuk barisan, jibaku tai atau barisan berani mati, membantu perang Asia Timur Raya, dan lain-lain. Pada zaman Jepang, penerbitan majalah sangat terbatas jumlahnya. Punjaga Baru tidak lagi terbit. Majalah sastra dan kebudayaan yang penting pada waktu itu antara lain Kebudayaan Timur, yaitu majalah resmi yang diterbitkan oleh Pusat Kebudayaan Pancaraya dan Panji Pustaka. Satu hal kiranya perlu dicatat dalam hubungan dengan situasi sastra di masa Jepang, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Pada waktu itu bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang amat pesat. Bahasa Belanda dilarang oleh Jepang, sedangkan bahasa Jepang yang dicoba untuk segera diajarkan secara luas kepada bangsa Indonesia kita belum banyak dikuasai. Akibatnya, bahasa Indonesia secara langsung dipergunakan dalam segala bentuk perhubungan, sebagai bahasa administrasi negara dan sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan pada umumnya. Sastra zaman Jepang memiliki corak yang beraneka ragam. Pada dasarnya ada dua macam sastra pada waktu itu. Yang pertama, sastra tersiar, dan yang kedua, sastra yang tersimpan. Sastra yang tersiar maksudnya sastra yang berhasil disiarkan baik melalui majalah ataupun penerbitan tersendiri sesudah mengalami sensor pemerintah. Sastra yang tersimpan ialah sastra yang ditulis pada masa itu tetapi baru disiarkan sesudah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Adapun karakteristik sastra angkatan Jepang, yaitu pertama, umumnya sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendens, yaitu tendens pembantu perang Jepang. Bahkan sering unsur tendens itu begitu jelas sehingga berubah sifat menjadi propaganda. Yang kedua yaitu sastra tersiar yang tidak mengandung tendens, umumnya menyatakan maksud isinya dalam bentuk simbolik atau bersifat pelarian dari realitas kehidupan yang pahit. Selanjutnya, sastra tersimpan umumnya berupa sastra kritik yang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Wujud sastra kritik ini dapat bermacam-macam, misalnya dalam bentuk satire, baik yang sinis maupun yang bersifat humor, simbolik, atau langsung berupa kritik lugas. Genre sastra yang dominan pada masa Jepang yaitu bentuk puisi, cerpen, dan drama. Perkembangan yang mencolok di antara ketiga
bentuk itu dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, yaitu bentuk drama. Baik, kita lanjut ke sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam sastra Indonesia. Corak sastra angkatan ini lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Corak ini timbul karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia dan beberapa sastrawan yang bergabung dalam Keimin Bunka Shidoso yang juga disebut sebagai Kacung Jepang. Karya sastra pada angkatan ini bercorak lebih realis dibanding pada karya sastra angkatan Pujangga Baru yang romantis dan ideologis. Selain itu, karya sastra angkatan ini diwarnai dengan pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya yang terjadi di tengah bangsa Indonesia. Gaya dari sastra ini lebih bersifat ekspresif dan revolusioner serta bersifat nasionalis. Sastrawan angkatan ini juga dikenal sebagai sastrawan yang tidak berteriak tapi melaksanakan. Sastra angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis. Tidak mementingkan analisis fisik, tapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Ciri yang membedakan angkatan sastra 45 dan sastra angkatan Jepang yaitu mereka bebas, tidak terikat kaidah dan ketakutan terhadap Jepang. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Mereka lebih ekspresif. Selanjutnya, mereka menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Selanjutnya, mendapat pengaruh dari sastra asing. Sastrawan angkatan 45 ini lebih menonjol dinamis dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka tinggi. Karya sastra dalam bentuk puisi di angkatan 45 ini, maka karya-karya menggunakan penghematan kata. Dan angkatan 45 ini pada karya sastranya mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang, maupun pemerintahan yang sewenang-wenang. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi antara angkatan Jepang dan angkatan 45. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.